kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Saudara yang terkasih, kita telah tiba di minggu terakhir di dalam bulan Juli. Kita sungguh dikuatkan karena di sini kita dituntun Tuhan dalam hari-hari hidup kita, karena memang hidup kita ini diisi oleh waktu-waktu yang begitu indah ya. Memang waktu ini berjalan terus. Kita terus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kali ini kita akan membaca kitab firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kita membuka kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kita akan membacanya pada satu ayat saja, pada ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua ya, Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Ya, ini hari ini kita sungguh disegarkan walaupun kita ada di dalam penghujung bulan. Ya, bulan Juni ini 29 Juni. Ya, kita akan mau melihat sesuatu kebenaran firman Tuhan lagi, di mana kita mau melihat betapa iman yang kita punya ini itu mempunyai nilai. Ya, kita jadi tema firman Tuhan hari ini, nilai iman. Saudara, kalau kita membaca ayat tadi, kita memperhatikan bahwa Rasul Paulus itu dia sedang ada di dalam suatu kondisi dia akan meninggal. Karena dia dipenjara di Roma dan di dalam masa dia sudah menjalani penghukuman karena pemerintahan Romawi tidak menghendaki kehadiran pengajaran Kristen di kota Roma. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus yang dianggap sebagai tokoh Kristen, pembawa ajaran Kristen di kota Roma, bahkan di berbagai-bagai wilayah di mana kekuasaan Romawi itu ada. Dan disinilah Rasul Paulus menjalani penghukuman terakhirnya dia di kota Roma. Dan di masa-masa akhir dia hidup, dia menulis surat ini kepada muridnya yang bernama Timotius. Ya. Dan tentunya Timotius ini adalah muridnya yang setia, yang mendampingi dia ketika dia di penjara ya. Jadi kalau kita memperhatikan kondisi hukuman yang dialami oleh Rasul Paulus begitu bengis ya, atau begitu kejam. Kenapa saudara? Karena penjara yang ada di Roma itu bukan penjara biasa yang kita lihat sekarang ini. Penjara itu adalah ruang bawah tanah yang dalamnya 7 kali lipat. Ya, artinya kalau satu dasar itu katakanlah tingginya 2 meter atau 3 meter, maka kedalaman 7 kali ke dalam itu berarti 20 meter, 21 meter ya. Nah, itu penjara bawah tanah itu diberikan kepada orang-orang yang memang menurut pemerintahan Romawi bisa mengganggu kestabilan pemerintahannya. Nah,
Jadi kita perhatikan, jadi penghukuman memang di situ membuat Rasul Paulus mengalami sakit pernafasan. Ya, kalau zaman sekarang disebut sakit paru-paru ya, karena lembab. Ya. Dan inilah yang Rasul Paulus tulis kepada muridnya Timotius. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara, di sini sebuah pengharapan dari iman yang dimiliki oleh seorang yang bernama Rasul Paulus ini. Jadi Rasul Paulus menerima semua nilai pengharapan imannya. Bahwa dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Sehingga mereka mengenal kebenaran Injil keselamatan. Dan puncak pemberitaan Injilnya memang berada di kota Roma. Karena kota Roma adalah kota yang begitu berkuasa atau begitu berpengaruh di antara seluruh kota-kota yang ada di wilayah Eropa. Dan disinilah saudara-saudara, Rasul Paulus membukakan rahasia pengharapan iman. Jadi iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan bahkan semua orang yang menerima Injil ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Bahwa kamu akan menerima mahkota kebenaran. Jadi ini saudara-saudara, kita mau menegaskan, kita mau soroti nilai iman itu apa. Nilai iman itu nanti diukur dengan mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, nanti kita mau melihat hidup kita di dunia ini, kita semua itu ingin mencari nilai. Contoh, ketika saudara-saudara bekerja, tidak mungkinlah saudara berkata, saya bekerja tidak usah dibayar. Ya, kan tidak mungkin. Setiap orang yang bekerja, dia ingin mendapat nilai. Nilainya itu ialah upah. Ya tergantung, kalau dia bekerja, dia seorang pemimpin, dia upahnya besar. Kalau dia biasa juga, maksudnya pegawai biasa, ya upahnya sesuai dengan standar. Ya, semua ini ada nilai namanya, saudara-saudara. Jadi kehidupan di dunia ini, semua itu ada nilainya. Mereka yang bersekolah ingin mencari nilai. Mereka yang berumah tangga ingin mencari nilai. Mereka yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan sosial ingin mencari nilai. Jadi nilai itu tidak selamanya memang dalam bentuk materi atau uang. Tapi biasanya nilai juga dari sisi nama. Ya, kalau kita contoh, Rasul Paulus ini dia memberitakan Injil, dia tidak mencari nilai keuangan. Tapi dia mendapat nilai dari Tuhan, ialah upah yang disebut mahkota kebenaran. Nah, jadi nilai disinilah yang seringkali memang kita harus arahkan itu kepada sesuatu yang lebih mulia. Nilai. Jadi tentunya tidak menutup kemungkinan kalau kita bekerja pasti kita tahu bahwa nilainya dalam bentuk materi. Baik uang ataupun sesuatu yang lain. Tetapi perjalanan iman kita, hidup kita di dunia ini juga ada nilai, saudara-saudara. Baik itu menyangkut ibadah, menyangkut kita berdoa, itu ada nilai rohaninya. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita beribadah pada Tuhan, kalau sekali seminggu berarti sebulan 4 kali. Nah kalau kita menghitung dari sisi ekonomi, katakanlah pengeluaran yang kita keluarkan ketika kita beribadah itu memang kelihatan. Transportasi sudah kelihatan. Dan juga waktu yang kita sediakan juga sudah kelihatan, itu nilai yang kita persembahkan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan nilai-nilai ini memang tidak hilang, tidak rugi di hadapan Tuhan. Apa yang kita tabur, yang kita korbankan itu bagaikan nanti akan berwujud nilai kerohanian. Nah, jadi tentunya memang di sini kita semua diajar untuk membuat perhitungan. Perhitungan hidup kita dengan
uh, sesama kita dan kita dengan Tuhan. Ya toh? Jadi perhitungan itu begini. Kalau kita di dunia ini dengan sesama, katakanlah kalau saya bekerja di sebuah perusahaan itu milik seseorang, di situ ada perhitungannya bahwa 1 bulan upahmu berapa. Itu pasti ada nilainya. Karena apa? Karena kita bekerja berlelah menghasilkan sesuatu bagi orang itu, dan orang itu patut memberi upah kepada kita. Apatah lagi kalau kita dengan Tuhan. Tuhan juga mempunyai sikap yang sama, saudara-saudara. Ketika kita beribadah, itu apa yang kita keluarkan? Yaitu tentunya kekuatan, keuangan, dan juga waktu kita. Nah, itu ibaratnya kalau itu kita bekerja bagi Tuhan, maka upahnya juga ada. Tuhan memberi upah. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus ini berbicara tentang upah. Dia sudah memberitakan Injil ketika dia pertama kali memberitakan Injil pada tahun 45. Dan sampai tahun 65 ini dia ada di dalam penjara. Saudara, jadi ada 20 tahun dia bekerja memberitakan Injil ke negara-negara yang ada di Eropa dan Asia. Dan di situ dia banyak mengeluarkan keuangannya dia. Bayangkan kalau dia dari Yerusalem pergi berlayar ke daerah Efesus. Itu uangnya dia sendiri. Dia mencari makan atau membeli makanan dalam perjalanan, uangnya sendiri. Nah, itu dia berkorban. Jadi selama 20 tahun dia bekerja seperti itu. Seorang rasul yang bernama Paulus. Nah, jadi perhitungan ini kalau dilakukan, diperhitungkan dengan sesama manusia, pasti dia sudah mempunyai upah yang besar, saudara-saudara ya. Upahnya pasti kalau secara materi dia pasti sudah mempunyai upah yang besar. Ya, tapi sisi yang lain, di sini memang Paulus tidak mendapatkan upah dari manusia. Karena dia mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Dia pergi memberitakan Injil agar orang-orang yang belum tahu keselamatan kerajaan surga itu seperti apa, mereka menjadi tahu. Mereka yang dulunya menderita dan sakit dan ada dalam kondisi yang diperbudak oleh berbagai kejahatan, dimerdekakan. Jadi peristiwa ini selama 20 tahun sudah begitu banyak orang, sudah ribuan orang yang mengalami pembaharuan. Nah, itu saudara-saudara, ini sebuah nilai yang kita harus lihat. Jadi nilai disinilah yang memang tidak diukur oleh uang, tetapi akhirnya Tuhan memberikan upah kepada dia. Dan kembali saudara-saudara, kalau melihat dari semua karya Rasul Paulus ini yang Tuhan pakai dia, sampai hari ini namanya begitu dikenal oleh orang-orang Kristen. Sekarang ini kalau kita perhatikan ada kurang lebih 3 miliar orang Kristen. Ketika mereka membaca Alkitab, apa yang mereka temukan banyak di sini adalah nama Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan nama Yesus. Bahwa Yesus telah memakai Paulus ini untuk memberitakan namanya dan Injilnya kepada bangsa-bangsa. Dan ini saudara-saudara, kita memperhatikan itu nilai. Maka kalau bekerja di ladang Tuhan itu, yang kita lihat bahwa nanti nilainya apa? Ialah Tuhan memberi upah. Tuhan memberikan upah yang disebut mahkota kebenaran. Ini yang utama saudara-saudara. Mari kita mau melihat lagi. Rasul Paulus bukan berbicara tentang dirinya saja, tapi dia juga berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita perhatikan ayat seterusnya. Dia katakan begini, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kedatangan Yesus kedua kali maksudnya. Saudara,
kita mau memperhatikan bahwa hidup di dunia ini itu mempunyai tujuan dan sasaran. Bahwa suatu waktu kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Apa yang kita rindukan sebenarnya dalam hidup iman kita, saudara-saudara? Alkitab mengajarkan iman yang kita punya dalam Yesus, kita merindukan mahkota dari Kristus Yesus, saudara-saudara. Ini kita perhatikan ya, mahkota itu tempatnya di mana? Di kepala ya. Ya. Ini kalau kita memperhatikan kehidupan di dunia, seseorang yang menerima mahkota itu sebuah kemuliaan, ya. Dan kalau kita memperhatikan memang sekarang ini jarang praktek menaruh mahkota di kepala ya. Hanya keluarga-keluarga kerajaan kalau kita memperhatikan itu di negara-negara yang mempunyai pemahaman politiknya bahwa mereka dipimpin oleh seorang raja. Maka hanya raja yang menggunakan mahkota. Ya. Jadi itu tentang kemuliaannya. Nah sekarang kalau di dalam Kristus Yesus, di dalam pengadilan Kristus Yesus, Yesus Kristus memberikan mahkota kepada setiap orang percaya pada Dia. Nah ini kita perhatikan. Mahkota ini bersumber di dalam surga. Jadi kalau kita masuk surga, yang kita harapkan adalah ini. Di hadapan Yesus memberikan mahkota. Jadi masuk surga itu bagi kita orang percaya itu adalah sesuatu kebanggaan. Ketika Yesus datang kedua kali itu adalah sesuatu berita sukacita, saudara-saudara. Karena kita akan menerima mahkota. Saudara, nanti kita melihat kenapa Yesus memberikan mahkota kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita memperhatikan perjalanan iman orang-orang percaya di dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu di dunia ini tidaklah mudah. Seringkali nista, seringkali aniaya, seringkali dipojokkan atau tidak mendapat sesuatu yang sepantasnya. Sesuatu kebenaran dihilangkan daripada mereka. Kehidupan yang mereka telah perjuangkan itu dihancurkan. Nah, ini alasan-alasan karena iman kepada Yesus Kristus sehingga orang-orang percaya ini mengalami hal-hal yang menderita. Ini saudara-saudara. Jadi alasan kenapa Yesus memberikan mahkota kepada mereka, karena mereka juga menderita sama seperti Yesus. Jadi di sini penderitaan ini karena iman, bukan karena berbuat dosa, bukan karena berbuat kejahatan atau melanggar hukum. Nah, itulah alasan saudara-saudara. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan Yesus, itu di dunia ini tidak mengalami sebuah perjalanan yang mulus, itu pertanda bahwa kita akan mendapat mahkota. Dan memang model seperti ini yang selalu terjadi di dunia ini. Setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus tidaklah mudah. Akan mengalami banyak hambatan, akan mengalami banyak cemoohan. Nah, saudara. Nah, itulah sebabnya alasan setiap orang yang sudah pernah mengalami itu, siap-siap saudara akan menerima mahkota kebenaran di surga. Ya puji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dulu. Ya kita memuji Tuhan dulu ya, puji Tuhan. Ini sesuatu berita yang begitu dahsyat saudara. Berita yang begitu agung dan melebihi segala apa yang ada di dunia ini. Jadi ini yang kita banggakan dan rindukan di hari depan. Bahwa kita ketika masuk ke dalam pengadilan Kristus, kita siap-siap menerima mahkota. Mahkota itu mahkota kebenaran yang Tuhan Yesus sendiri letakkan di atas kepala kita.
bukan melalui malaikat, saudara-saudara. Kalau malaikat itu hanya sebuah pekerjaan, pelayanannya dia hanya untuk katakanlah mengatur segala sesuatu yang akan terjadi di surga. Tetapi untuk meletakkan mahkota di atas kepala orang-orang percaya, Yesus Kristus sendiri yang menaruhnya. Karena dia yang berkuasa. Dialah hakim yang menentukan pada siapa dia memberikan mahkota itu. Ini saudara-saudara, penjelasannya seperti itu. Maka kita melihat ibadah kita di dunia ini, kita harus tahu itu ada nilainya. Maka kita tidak perlu meniadakannya. Kita tidak perlu tidak melakukan sebuah ibadah. Sekalipun memang kesukaran itu ada. Hambatan, banyak hal yang terjadi. Ya, kalau kita memperhatikan sejarahnya memang seperti itu. Namun kita memperhatikan kalau sudah ada beberapa tempat yang sudah bertumbuh atau berjalan dengan baik tanpa hambatan, itu bukan berarti mereka tidak mengalami hambatan pada sebelumnya. Mereka telah mengalami. Namun kita memperhatikan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang percaya itu pasti selalu ada hambatannya. Itu tujuannya adalah untuk memberi upah kepada mereka yang setia. Nah, jadi di sini pemahaman kita harus memahami tentang makna ibadah itu. Jadi ibadah itu adalah sebuah sikap kita percaya kepada Yesus Kristus. Sikap penyembahan, sikap memuliakan. Karena di dalam persekutuan ibadah kita, di tempat-tempat ibadah kita itu mempunyai tujuan yang sama. Ialah meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan firman-Nya, dan kita dikuduskan olehnya. Nah itu saudara, jadi nilai iman itu diukur dari ibadah. Dan kemudian ditambah dengan kita melakukan perintahnya. Jadi kita memperhatikan saudara, jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, supaya iman itu mempunyai nilai, kita harus beribadah. Ya, beribadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu kita berdoa dan menyembah Tuhan. Ya. Kita mengekspresikan pujian dan kemuliaan yang keluar dari hidup kita, mulut kita kepada Dia. Jadi tentunya ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita ambil contoh, sekiranya orang berkata, ya iman itu hanya cukup untuk diri sendiri tanpa perlu beribadah, maka di sini nilainya 0, saudara-saudara. Karena di sini dihubungkan dengan bagaimana seorang juga bekerja harus mendapat upah. Makanya ibadah itu mempunyai upah. Nah, itulah sebabnya tidak bisa dihilangkan ibadah itu bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia akan mempunyai kerinduan ingin beribadah. Karena memang di dalam hatinya roh Tuhan sudah berbicara, kamu akan menerima mahkota. Maka jiwa yang haus itu dia akan mencari di mana aku akan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang terjadi saudara-saudara. Tanpa saudara sadari atau tidak, saudara sadar atau tidak mengenai hal ini, itu pasti terjadi. Itu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk beribadah. Jadi beribadah adalah sebuah panggilan, sebuah dorongan Tuhan supaya kamu mendapat upah. Memang sekali lagi di situ tidak mulus. Banyak kesukaran terada. Selalu ada saja kekurangan. Selalu saja ada yang tidak ikut menopang perjalanannya ibadah. Dan itu memang jangan putus asa saudara-saudara. Karena memang ibadah seperti ini itu mempunyai nilai. Ya, jadi ibadah kepada Tuhan Yesus Kristus itu mempunyai nilai saudara-saudara. Jadi di sini kembali kita melihat setelah ibadah, kalau kita melakukan perintah Tuhan, apakah perintah Tuhan itu? Tuhan berkata, hendaklah kamu hidup dalam kebenaran. Maka kita hidup ketika bekerja di dalam rumah tangga dalam kebenaran. Ketika kita
berkomunikasi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, kita menggunakan kebenaran. Nah, itu menjadi nilai tambah terhadap iman kita, saudara-saudara. Jadi di situ yang kita akan melihat upah mahkota kebenaran. Jadi di sini setiap kebenaran yang saudara lakukan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, di situ ada upahnya, saudara-saudara. Jadi satu paket antara ibadah dan melakukan kebenaran Tuhan, hukum Tuhan dalam hidup sehari-hari, itu menjadi sebuah nilai yang disebut mahkota kebenaran. Ya namanya saja mahkota kebenaran. Mahkota itu menggambarkan tentang kebenaran-kebenaran yang saudara dan saya jalani di dunia ini. Ya tentu itu seperti itu. Beribadah itu kebenaran. Melakukan perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini itu kebenaran. Maka mahkota yang kita terima, upah yang kita terima adalah namanya mahkota kebenaran. Maka di sini saudara-saudara, kita sungguh perhatikan ibadah kita. Jadi mahkota kebenaran kalau kita memperhatikan dalam teksnya dikatakan dikaiosunes Stefanos. Jadi seringkali kalau kita dengar ada orang bernama Stefanus itu artinya mahkota. Ya. Jadi kalau saudara mempunyai anak, ya kalau laki-laki kasih nama Stefanus tak apa-apa. Itu artinya mahkota. Ya, mahkota kebenaran. Kemudian yang kedua kita memperhatikan bahwa kita beribadah di dunia ini itu pasti diiringi dengan waktu di mana Yesus akan datang kedua kali di bumi. Nah, jadi ini sebuah semangat yang Tuhan sediakan bagi umatnya, bahwa dia akan datang lagi kedua kalinya. Itu untuk memberikan sebuah tanda bahwa disitulah hari penghakiman akan mulai dikerjakan. Nah, apa itu kedatangan Yesus kedua kali? Dalam teks bahasa Yunani dikatakan epipania. Nah, epipania itu epipaneian itu bahasa Yunani. Jadi ini anak saya ada namanya Epipani. Ya, Epipania ini, Richa Epipania ini yang main musik. Saya beri nama itu artinya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah, saudara yang kekasih, bahwa nilai iman kita itu akan juga dikuatkan oleh kedatangan Yesus kedua kali. Jadi tentu ibadah kita itu sangat memberi semangat, gairah kepada kita beribadah. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu akan datang lagi kedua kali untuk membawa kita ke dalam kemuliaannya ketika kita sedang beribadah. Tapi kalau ketika mereka yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, ini saudara-saudara, ini peristiwa-peristiwa yang mengiringi ibadah kita, iman kita. Jadi iman itu dia tidak berdiri sendiri. Iman yang kita punya ini tidaklah buatan kita sendiri. Iman ini adalah semua penyertaan Tuhan di dalamnya. Maka seringkali kita mengenal istilah Immanuel. Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani yang berkata kalau Immanuel disingkat berarti Allah beserta kita. Im itu artinya kita. Manu itu bersama. El itu Allah. Allah bersama kita. Jadi bahasa Ibrani itu gampang ya. Kalau kita mau belajar, karena itu sebuah kata itu biasanya mempunyai satu kalimat, makna satu kalimat. Jadi katanya satu Immanuel, tapi kalau diterjemahkan Allah beserta atau bersama kita. Jadi diterjemahkan dari belakang, dari kanan ke kiri. Kalau kita baca Immanuel itu dari kiri ke kanan. Tapi kalau diterjemahkan itu dari kanan ke kiri. Jadi Immanuel. Jadi L itu artinya Allah, Manu itu bersama atau beserta, Im itu kita. Sedikit penjelasan pengajaran bahasa Ibrani ya. Jadi Tuhan akan datang menjemput orang-orang percaya. Itu sama dengan Immanuel. Dia menjemput di dalam peristiwa-peristiwa keilahian yang begitu penting.
supaya membawa orang-orang percaya yang sedang beribadah pada saat itu dibawa ke surga hidup-hidup. Nah ini saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana pengajaran Kristus Yesus yang begitu mulia ini. Bisakah manusia naik ke surga hidup-hidup? Bisa. Pada saat momen di mana Yesus datang itu. Jadi kalau Yesus belum datang pada saat manusia ada, pasti dia melalui proses kematian. Tetapi kalau saat itu Yesus datang, kita sedang beribadah, kita layak naik ke surga hidup-hidup. Diangkat bersama dia. Dia mengangkat kita ke surga kerajaannya. Nah, ini disebut peristiwa rapture. Peristiwa rapture itu adalah peristiwa pengangkatan orang percaya ke surga hidup-hidup. Jadi kita tidak perlu membawa pakaian yang indah-indah. Apa yang ada di badan kita langsung diangkat di surga. Langsung digantikan dengan pakaian kemuliaan surgawi. Kita seluruh pakaian yang duniawi ditanggalkan maksudnya. Dilepaskan. Lalu kita naik dengan pakaian surgawi yang secara otomatis yang Tuhan kenakan kepada kita. Itu rapture namanya saudara-saudara. Itu ketika epifania terjadi, rapture langsung terjadi. Jadi epifania itu Yesus datang ke bumi, langsung rapture, kita diangkat ke surga. Nah ini peristiwa hari itu. Jadi hanya orang Kristen yang mengalami peristiwa rapture. Orang yang percaya kepada Yesus sajalah yang mengalami rapture. Berarti yang lain tidak ikut. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tinggal di bumi. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka yang tidak percaya kepada Yesus tinggal di bumi? Yang terjadi adalah terjadi penderitaan yang begitu besar di bumi ini. Terjadi malapetaka besar terhadap bumi ini. Bahkan yang terjadi bintang-bintang jatuh dari langit. Itu peristiwanya. Mereka yang tidak mengalami rapture. Jadi tentunya kalau kita memperhatikan rapture, maka kalau bintang-bintang jatuh dari langit, maka di bumi ini penuh dengan api, panas. Maka ini saudara-saudara, kita melihat bahwa Kristus Yesus, dia memberikan kehidupan bagi manusia, tapi ya bagi mereka yang percaya kepada dia dan firman. Itulah yang menjadi pokok pengharapan kita, bahwa kita mau diselamatkan oleh Yesus, karena Yesus juru selamat. Yesus saja yang mampu menyelamatkan manusia dari penghukuman yang begitu fatal, yang begitu menghancurkan dunia ini. Dunia ini akan hancur secara fatal nanti satu waktu. Secara menyeluruh, tidak ada satu belahan bumi pun yang tidak mengalami penghancuran. Maka kita perhatikan, ibadah kita tujuannya supaya kita terlepas dari penghukuman yang fatal di akhir zaman. Kita mendengarkan firman, ini mempunyai keuntungan karena kita akan diberitahu ada masa waktu di mana dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, itu pemberitaan firman Tuhan seperti itu. Itulah sebabnya Injil selalu memberitakan tahun-tahun akhir zaman itu supaya umat Tuhan bisa tahu bahwa peristiwa itu akan ada. Sehingga umat Tuhan selalu mempersiapkan dirinya. Aku selalu mau terus beribadah. Karena dalam peristiwa ibadah itu ada keuntungannya. Yaitu peristiwa penyelamatan ini. Rapture itu diangkat ke surga hidup-hidup. Dan kemudian mendapatkan mahkota. Nah ini dua keuntungan yang Tuhan perlihatkan kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa kita percaya beribadah kepada Yesus Kristus itu ada nilainya. Ada manfaatnya atau ada keuntungannya. Tidak ada yang rugi saudara-saudara. Kalau kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada yang rugi. Siapapun yang beribadah, anak-anak, tidak ada yang rugi. Semua berbicara tentang keuntungan nilai yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi upah, bukan manusia. Terus saudara perhatikan, ibadah Kristen itu ibadah berhubungan dengan upah. Dan upah ini sekali lagi Tuhan yang memberikan. Tidak ada seorang pun bisa memberikan upah yang lebih besar daripada yang Tuhan berikan. Terus saudara, jadi ketika kita beribadah,
Yang kita tunggu adalah upah dari Tuhan. Dan itu Tuhan sudah katakan, aku akan memberikan upah kepadamu, mahkota kebenaran dan keselamatan, selamat dari penghukuman. Itu saudara, dua hal yang begitu besar yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun di muka bumi. Semua orang ingin merindukan selamat dan tidak bisa ditemukan di mana-mana. Orang mau membelinya, membeli tiket untuk selamat dari penghukuman Tuhan, tidak ada, tidak dijual. Jadi di sini yang dikatakan nilai itu karena tidak dijual dan tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dibeli dengan ibadah. Keselamatan itu didapatkan hanya melalui ibadah. Biar ada orang mempunyai uang banyak, tapi dia tidak beribadah, dia tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Dia mau membelinya di mana? Karena juru selamat hanya satu, Yesus yang menyelamatkan manusia dari bencana besar di dunia ini. Nah ini saudara-saudara, jadi ini sekali lagi menjelaskan bahwa nilai iman itu kita hanya melihat pada dua, yaitu mendapatkan mahkota kebenaran dari Tuhan. Dan kedua, kita diselamatkan dari hukuman besar yang akan terjadi di bumi. Nah, jadi kita akan mengalami rapture, itu diselamatkan namanya. Jadi kita diangkat di surga hidup-hidup. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah tiba kepada masa di mana kita mengerti ibadah kita. Bahwa ibadah kita itu sungguh-sungguh memang ada nilai. Jadi kita sungguh-sungguh mengerjakannya dengan tekun. Sebagaimana kalau kita bekerja di dunia ini dituntut ketekunan, maka batallah ibadah. Sebab semua itu ada nilai upah. Jadi tentunya kita bisa mengerti ya, kalau kita bekerja di dunia ini, kalau kita tekun dikatakan pasti kita mendapat upah. Katakanlah sudah ada gambarannya satu bulan berapa. Itu karena kita tekun. Dan sama dengan ibadah. Jadi ibadah pun membutuhkan ketekunan. Jadi kita tentu bisa mengukur. Jadi kita tekun bukan karena semua itu mulus. Karena ada hambatan, ada halangan. Kalau kita tekun, itulah yang mempunyai nilai. Itu ada upahnya. Jadi itulah firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara, supaya kita melihat hidup kita di dunia ini, kita terus mengerjakan ibadah. Karena ibadah itu untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita beribadah, itulah yang kita akan terima, upah dari Yesus. Jadi kita mengerjakan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan bahwa suatu waktu setiap kita mendapatkan upahnya. Yesus memberkati. Haleluya.